asmanipun niku Kunuzus Sa'adah al-Abadiyah fil Anfas al-Aliyah al-Habasyiyah min kalamil Habib al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Dan ini kula bawa secara amdan, secara sengaja mergi menghormati ya. Siapapun yang sering sholat, nggih sholat mawon teng kene Pasuruan Tumudi mawon. Beliau ngendikan idza qala al-insanu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah fa ka'annama hajja wa atamara. Terus timbang jenengan kaji di antri ra mesti haji. Umroh yo bayar, kadang nggih korban penipuan. Soalnya agar sholat niati at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah niku fa ka'annama hajja wa atamara. Niku ganjarane sami kalian haji kalian umroh. Terus wa idza qala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh fa ka'annama zaral habiba sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika seseorang ngelafadzkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin fa ka'anna mazara jami'al auliya fid dunya. Nah ampun ngendikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih niki hormat kula teng kene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu Mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku DR nanti ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Nggih mara Uzbek nggih larang, mara Mesir nggih larang, mara Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran supaya sesuatu itu menjadi mudah. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min umat. Piye-piye nyatane gelem Islam. Tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulet-bulet tenan itu tetap Islam, bukan kafir ya mboten purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahlil kabair min umat. Ya tapi ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas, ini cerita apa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa salat itu mi'rajul mukmin, salat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos nggih. Terus ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula waos ya. Syekh Mahfud At-Turmusi niku gak ada adik kandung asmane Badimyati. Badimyati niki ngiyai teng Termat sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid apa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid riyen ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang baipun Mbah Mus. Terus ngaos tenggene Termas tenggene Badimyati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far selain istifadah teng keluarga besar teng Lasem. Terus niki dikarang Syekh Mahfud sing gak ada adik Badimyati, sing Badimyati gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus shalawat. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Warada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fa waqafa Jibrilu walam yasir ma'hu. Niki mun perjanjiane mun bar niki mun lakdoh. Nggih mun rati itu ijo. Nggih kula waos nggih.
Ketika sampai Sidratil Muntaha, Jibril diam, mboten saged tindak. Walam yasir ma'ahu, lan ora lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atatrukuni asiru munfaridan." Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril, "Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum." Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa? Ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus baik sing ngongkon kula angsal ya sama haram. Sama nu haram. Nah, Mbak Idris angsal. Habib Ahmad dia kadang angsal. Mergi nak sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng lho. Habib Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu faka sa'yahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi yang luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wazaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 janah yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarat, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayyusallima ala rabbihi idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial format kula teng Mbah Hamid. Kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah al-Abadiyah fil Anfas al-Aliyah al-Habasyiyah. Jadi insyaallah kula damel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kalau ngandani jenengan nggih boten pantes untuk mriki kata Habib kata Kiai. Tapi kalau sih ngandani Mas Sama ya pantes. Kados tuwa kula pernah sepuh sampai itu tuwa kula. Falamma wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate Kanjeng Nabi, niku at-tahiyatul mubarakat, juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, Nabi itu orang yang enggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah, Rabbil Izzah, alam ini terserah Allah, dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois. Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah, mendapat garansi selamat dari Allah. Ini betapa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka, engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat iku ngakonine nabi iku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya kayak meneng. Barang Nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngaku ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah ya sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabiy sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang roisul malaikah? Ya saya ulang lagi. Kenapa Jibril yang roisul
Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki murabun wa matlubun, memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya itu disebut apa? Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sa'iril makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang ingin, Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini anggur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik. Bareng gunung itu delok, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Terus ini bedanya Rasulullah SAW kalian Nabi Musa. Walidzalika lamma tajallallahu 'alal jabal inkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sha'iqan minal jalal. Li'anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah SAW niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Dados Nabi itu syaratnya ummi. Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini, Allah yang tertarik. Lah iku jenenge matlub. Nah Nabi Musa boten pangeran mau diwarai, dadi ra diruwet Nabi Musa ora diruwet. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengin mendapat Taurat. Dawuhe pangeran, ya sudah kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang saya ini sudah mendapat Taurat. Kata orang Bani Israel, lan nu'mina laka hatta narawaha. Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar bledek mati. Barang mati ini Nabi Musa yang gentenan mari pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati, saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong seksi kok dipateni. Dadi mulang pangeran. Akhirnya duripno meneh. Nabi Muhammad boten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid. Pokoke napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan napa orang yang banget isek tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtud Duror sing istilahno ba'daan asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah terus khasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoke ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu nak wonten tiyang penghayal, tukang ngelamun, tukang pokoknya sing tukang pokoknya penghayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu berdasar, saya ulang lagi, berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Nama kunut min rahmatillah. Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula judono takbir-takbir sing napa? Niki tenggene Kanzul Kunuzus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad juga niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamaju jumudan. Kalian tuh jumud sekali. Jumud tuh gak kreatif. Jumud tuh gak kreatif.
kulliyan la a'mala wala amala wala talahufa wala robbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah. Sekedar ngelamun ora iso. Jadi kula suwun semuanya harus menghayal bu swarga untuk bisa dari ayu, gak ngamuan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal. Wala aqalla minal amal idza fatal amal ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling enggak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik, suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah. Laisa li fina lima arju wasilah ghairatu hal mustafa zainal wujud. Ma anna fadlallahi maqsud. Oh, Mas Azwar. Ya, saya ulang lagi. Ma anna fadlallahi maqsud. Al maqsud annaka tuqbil. Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu maksud, fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, saya ulang lagi marahnya Syed Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi maqsud al maqsud annaka tuqfil la yuknituka dzambuk wala bu'duk wala ghaflatuk. Kalau suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula riyen tiap kali Mbah Hamid mriki menangi beliau sugeng. Tiap beliau ke sini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nak ana wong awam ngopi terus bilang, "Iki bapak seneng ra karuan." Kiai ora pejabat ora seneng ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku ora wedi sul khotimah, malah repot dadi kiai wedi sul khotimah barang. Artinya ya pokoke Allah itu atusnya ten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng ya paham ya putune Nabi, sing ora putune ora paham ya seneng. Wis seneng perkara berkat menapa sementing seneng niku. Seneng iku mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud, napa fadluhu mabsud. Ini gue yang penting. Ini dawe-dawe Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau akan matur 2 atau 4 item tembaiki kersane ngertos asli mazhab-mazhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya atau di pengganti di eranya. Karena ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud. Ini Abu Bakar bin Salim yang duriannya disebut BSA-nya bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya tonggo-tonggo nih. Gusti, gamane jenengan regani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa. Jenengan sepuro sedanten. Mpun wirasatan min jadil a'la niku napa wa ma kana wa azibau wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagat fiha ila qali mudbar sahadal ikal ma kutiba ala ali asri sayiatun. Dah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Walal Habib Alawi fasta'zamtu hadhil maqalah jiddan wa qultu fi nafsi hal yujadul yawma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Imam Abdurrahman bin Ali bin Bakar fa iman faqih wa yaqul ya Alawi inna ammaka Ali Al-Habsyi yaqulu fi hadzal zaman bimisli hadhil maqal allati qala Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering dipilih Habib Ahmad. Kemarin masih ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam pulau. Terus kersane jenengan tambah ta'alluq teng kitab napa Simtut Durrah. Dene iki terakhir amun suwe-suwe mari ilmu entek mengke sake mas-mas kula niku. Ya tetep atawan. Nah, ini yang agak serius nih. Beliau itu punya abah itu Mufti Syafiyah di Mekah, ya Mufti Syafiyah
di Mekah, agamanya Habib Ali, Habib Muhammad. Beliau kundur teng Sewon terkenal ini Sewon, terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Terus beliau ngendikan iktanu bi ilmil fikih li anna bi wa masyari'ah al-mutahharah wan nas tarakuhu wal madaru alaih. Allah fil fikih. Terus ij'al mudzakarata kullaha fil wara wa fil halal wal haram li anna al haram amma wal wara irtahala minal wajib. Wa do'at alainal asya' wal qulubu qasat. Terus dawe beliau, kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi kiwamu syariat. Inti dari syariat ya di fikih. Kula nu sering nulung tiyang haji. Iki kula matur baik Gus. Tiyang haji nu sering kula tulung gara-gara niku kan travel kan yo jenis bayar larang kok mau haji tok. Akhire dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya kaji kudu hafal. Padahal nyetake dihitung mbek traveling dihitung ana hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat apa? Sah. Donga taufah ula ana, taufah saniyah ana. Wukuf. Nggih, donga wukuf apa yang ana dongane? Mandine ra jelas tapi ribete jelas. Niku sudah jelas. Padahal yuridu wa bikumul yusra. Wong wis nang kula Gus niki nak mboten kula waca sepundi Gus. Gak apa-apa sing penting mbok bayari travel ra apa-apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah baru kayak ulama-ulama itu pokoknya tawaf mubeng ping 7 dimulai Hajar Aswad iku wis sah. Betul usah diwaca gak usah. Nak kowe ra mantep ya kalungno ae sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Apa Allah ya alamu sirra. Itu andekan tidak ditolong ulama fikih juga tidak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit. Barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan diliwat noto sah. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti. Kayak apa susah? Semua itu barokahnya fikih. Jadi perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Ahmad Kutsing. Tahu dia Nabi. Tapi itu apa ya? Jadi spesial. Ini yang di kitab ini biografi Habib Nabo. Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau mengendikakan dua Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Sulida di Madinati Qasam. Lahirnya sekitar 1259. Tafarragha li akhdil ilmi an abihi di Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Makkah Al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul Diana. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqh kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila sewon wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunya li ta'lim di Hadramaut. Jadi kalau menurut kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdhatu wafati, kalau di Indonesia 20 Robi Isani Rasul 20 Robi Isani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad huwa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya ala Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sewon. Jadi beliau menamakan Riyadh memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyadh, sehingga masjid itu bisa diartikan Riyadh itu Riyadul Jannah atau Riyadh dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyadh. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah Habib Amir. Nah yang tentang Mi'raj kula terusaken ya. Ini sarah burdah. Ini terakhir di kersane mboten enten. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan napa ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratul Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau lam yatajasar ahad, siapapun tidak berhak
ngomong, enggak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau istilah burda itu fahusta kulla fakhairin ghairu mustarakin wa justa kulla maqamin ghairu mustahab. Niku lawat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah, aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu? Jadi Aisyah itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas gak bakas pilpres. Proposal ya buatan bakas koalisi. Fakolat, ya, jadi Nabi itu sempat buatan kerso jawab, diredaksikan aturi dina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Ini kita kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Bajuri. Karena Ki Hamid Pasuruan masyhur keliling-keliling ke beberapa daerah mau burdah. Riyen anggar babi Sri mriki niku Ki Hamid nembe rawuh saking burdah teng desa-desa. Ndi Kang duwe hasil maca burdah. Sama Kiai Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Mbah Hamid gak disangoni. Mengulas Jembarno. Kiai Bisri dendam. Wis Kang ngrasangoni lah ning klambimu kayak aku sih. Dulu misalnya, ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu ya mubalek itu ya kayak ada tarifnya. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya, orang yang sangat fanatik ya Hamid Jidal payu 5 juta. Hadir ini, itu labine Kiai Hamid sering digo tahajud. Kiai Bisri kan lucu abahnya Mbah Musin. Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu payu 5 juta. Ya Kang, susu ya Kang. Itu guyonannya Wali itu. Jadi memang dulu tuh mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Mas dulu. Wes kecil-kecil kan. Kecil saya itu menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau di Lasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil di Lasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena Kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Singkat cerita Nabi itu gak kerso jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illa ma a'lam tani. Tak kandak nomor tuamu nek mbok terangno. Konane kuno ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror as'aluka bi Abi Bakrin illa ma a'lam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu gak terangno. Abu Bakar mertuane Kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam. Ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masi wa ba'duhum bil khasfi. Fama anta fa'ili bi ummati. Sunnatuka, tren ya cara bahasane, tren jenengan kalau ngadepi ngomong dosa disiksa. Ada yang jenengan kaya antemi watu, ana sing jenengan tenggelamkan apa-apa. Jadi pola itu cara sakniki pola. Pola umum. Kalau ada orang dosa itu trennya polane jenengan itu jenengan siksa. Ada yang jenengan tenggelamkan, ada yang jenengan antemi watu macam-macam. Terus lalu fama anta fa'ilun bi ummati. Kula kepen tanglet, lalu dengan umat saya jenengan seputi. Mosok padha wae niki dialeke Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyi'atihim hasanat. Wa man da'ani minhum lababtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffu kafihi walaula annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak. Andekan kata Allah pokoknya kowe ora kembar cara Jawa, kamu itu spesial, kamu itu spesial. Saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat Nabi dulu. Terus kalau suwon kersane ziyadatul mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rabbi likulli qadimin min safahi tuhfatun fama tuhfatu ummati. Lalu ketika jenengan kan apa? Allah kan tentu zat terbaik. Ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu. Dan jenengan pertama umat kula sowan jenengan kayak inopo, jenengan kayak jamu apa? Karena beliau yakin gak kena adab. Jadi takokan itu jenengan gawane oleh-oleh nopo. Kados ini lho berkat-berkat nih lho. Jenenge tamu ya dikai berkat. Setiap yang datang dikasih tuhfah. Lalu tuhfah umatku apa? Terus qala Allah Ta'ala ana luhum ma'asyu
ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur. Spesialnya adalah tak urusi dhewe. Jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyuwun sewu mungkar nakir malaikat macam-macam niku pun jejer kalian Allah. Ana lahum iku urusanku bebas pokoknya niku. Iki napa? Jadi ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur wa ana lahum fin nusyur. Kadza fi ba'di syurah. Terus wada karo jam'u minas syurah manasuh wa hadza sirru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailat isra satrusin. Terus kula suwun barokah maulid niki tambah mahabbat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau di bab Amit bin. Kalau di bab kitab Risalah Qusairiyah, terus mriki napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten? Qusairi. Risalah Qusairiyah itu kitab paling terkenal ning bab tasawuf. Dadi kula gadah guru namine Mbah Maimun niku gadah mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nate ngaos teng Sayyid Umar Sato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato. Niku ketika minta tarekat mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane Kiai napa Qusairi. Itu kalau di Risalah Qusairiyah dibabkan di Kitabul Isar. Isar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagah, semua nabi itu kan dua gagah. Nabi Nuh gagah, tukang maksudno kaume. Top lah kowe. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada azab, ketika ada hisab, ketok egois. Kabeh muni nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah. Saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat, yang rahmannya tidak terbatas, yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus menghentikan fa ahmaduhu bi mahamida allamani ya rabbi. Bagian riwayat fa akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala? Allah di akhirat tetap gak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmannya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa bisaffa. Nabi minta apa? Hak syafaat. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kullasa. Ketika nabi lain sudah bilang nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad, satu Habib Ahmad, fa Ahmadu min wairi. Jadi fa Muhammadun Ahmadu min wairi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tu nak cara kitab sing kula waca niku af'al tafdhil. Fa Muhammadun Ahmadu min wairi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wis sok kena haulul. Iku ora iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmaduhu bima hamida. Makanya ngendikane kitab itu fa Muhammadun Ahmadu min wairihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperuntukkan kita yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam.